Tangerang adalah kota yang terletak di Provinsi Banten, Indonesia. Kota Tangerang merupakan kota terbesar di Provinsi Banten dengan jumlah penduduk mencapai 1.927.000 dengan kepadatan 12.000 jiwa per kilometer persegi. Kota Tangerang memiliki sebuah julukan, yaitu Kota Benteng. Julukan ini berasal dari benteng pertahanan yang dibangun oleh 3 Maulana yang berguna untuk melindungi Kerajaan Banten dari serangan VOC. Kota Tangerang juga disebut sebagai Kota 1000 Industri karena jumlah perusahaan yang beroperasi bisa mencapai setengah jumlah industri di Provinsi Banten secara keseluruhan. Selain menjadi pusat industri, Kota Tangerang juga memiliki banyak kebudayaan dan kerajinan khas tersendiri. Kerajinan-kerajinan yang dihasilkan bukan hanya bagian dari kebudayaan lokal, tetapi juga bukti kreativitas dan kearifan masyarakat Kota Tangerang. Maka dari itu, ikutilah perjalanan kami menjelajah kerajinan khas Kota Tangerang untuk lebih mengenal kerajinan-kerajinan apa yang dihasilkan dari Kota Tangerang sendiri. Dashwood Handcraft merupakan tempat produk kerajinan kayu palet unggulan, sukses menembus pasar sampai mancanegara. Meski baru dikembangkan secara serius dalam 2 tahun terakhir ini, Dashwood Handcraft sudah mampu memproduksi banyak kerajinan kayu palet yang sulit tertandingi, seperti nampan rotan, nampan sungkai, box jam, aneka sutil, dan lainnya. Dashwood Handcraft melayani pembuatan semua jenis furnitur dari item seperti souvenir berbahan dasar kayu palet yang saat ini banyak digemari. Dan salah satu kerajinan khas Kota Tangerang yang dibuat adalah sebuah tatakan dan kotak tisu yang berkolaborasi dengan kain batik khas Kota Tangerang. Tempat produksi tersebut berada di Jalan Perum Bugel Indah Raya, Kaf 8 Cimone, Kota Tangerang. Boleh tahu nama Bapak siapa? Saya Diki. Diki, nama lengkapnya? Saya Diki Diastin. Nah, ini alamat tempatnya di mana ya, Pak? Di Jalan Raya Perumahan Bugel Indah, Kafun. Nah, sejarah tempatnya. Oh, iya. Oh, saya produksi itu maksudnya ya. Saya produksi ini untuk handicraft sih khususnya di 3 tahun yang lalu lah. Berjalan 3 tahun lah. Saya manfaatkan ini barang-barang recycle dari waste-nya palet. Kenapa akhirnya terjadi handicraft? Saya melihat limbahnya palet ini kan, iya, dan saya melihat sayang hanya sekedar menjadi sampah, kemudian kayu bakar. Lalu saya mencoba mencari ide-ide apa sih yang bisa saya kembangkan, terutama saya bisa menyerap tenaga kerja nih. Nama kerajinan yang Bapak buat itu ada apa aja ya, Pak? Wah, banyak itemnya ya, banyak. Mulai dari nampan, sutil, terus lagi jam, pokoknya ada sekitar 40 item lah. Kalau yang paling sering dipesan atau yang Bapak buat itu apa? Sejak pilkada hingga sekarang lah ya, jam yang jam yang motif batik itu? Jam batik, terus jam ya macam-macam. Produk yang di atas yang Bapak kasih lihat itu kan dari batik-batik itu ya? Itu batiknya kiriman dari mana, Pak? Itu dari yang kemarin kamu datang tuh. Oh, itu? Celeduk, terus dari Karangan, daerah sana pokoknya itu ada 3 produsen batik. Bapak kerja sama mereka? Saya beli batiknya. Nah, saya beli tentunya dengan harga yang spesial. Karena produk dia kan saya tempel di media kayu dan dibawa ke JCC kemarin produknya dia. Dan itu menjadi ikon itu. Kotak tisu, jam kayak begini membawa Kota Tangerang. Selain kayunya terangkat, batiknya pun juga terangkat kan. Iya. Oh, buat bahan-bahannya sendiri, Bapak ada sebuah kayak mungkin tempat yang biasanya ngirimin kayu atau Bapak udah produksi sendiri gitu kayu? Produksi sendiri aja, hasil limbah. Beda. Itu lama.
Ini lampunya bisa sampai satu ini aja sampai 2 bulan. Ya, karena ini kan tekstur kayu itu yang harus saya sempurnakan untuk supaya dia dapat 3G-nya. Jadi nggak bisa kayu sembarangan, nggak bisa. Kalau dari segi omset, kira-kira per tahunnya kisaran berapa ya? Macam-macam. Karena di dunia usaha itu tidak bisa kita semuanya. Tahun ini saya dapat 100 juta, katakan itulah ya. Tahun depan bisa naik 1 triliun. Jadi tergantung dari customer Ya, betul. Kalau misalkan ini website-nya pakai kayu loh Kak. Terus tuh kayak kita tuh kayu biar tahan lama itu gimana sih? Ya dengan finishing tentunya. Ya ini tahan lama selama tidak kena air. Kalau dia kena air ya sudah, kayu sebagus apapun kena air pasti akan rapuh, akan hancur. Tinggal penempatannya aja, penimpanannya yang benar. Tempat yang kering, di atas, di posisi yang tidak lembab, itu udah bagus. Ini nggak apa kayak jadi berubah apa ya? Yang jelas karena kita pakai food grade, pada saat masak ya pasti ada proses perubahan warna. Iya. Karena kan dia berkaitan dengan minyak kan, Iya. gitu. Tapi tidak membahayakan, karena yang kita pakai finishingnya itu food grade, tidak membahayakan ke tangan, ke makanan, jadi aman lah. Tahu produk yang paling laris itu apa gitu? Jam. Ya. Itu yang paling laris. Selama ini belum bisa nandingin seperti jam, 3.000 jam saat itu. Yang lebih sebenarnya Yang paling satu orang ya, itu yang paling banyak. Kalau boleh tahu Bapak, untuk yang kan ini dalam pembuatan produk kan begitu banyak ya Bapak. Kalau boleh tahu nih, apakah dalam pemilihan kayu dan mungkin bahan bakunya itu berbeda-beda gitu, Jelas. atau sama aja gitu? Yang jelas kita memakai kayu jati landa. Kenapa kita pakai kayu jati landa ini? Kayu jati landa ini sudah treatment yang benar, mulai dari kekeringan, kemudian pengovenan, dia sudah cukup mumpuni lah saya bilang. Jadi tidak lagi kayu ini basah, karena kalau kita pakai dengan kayu yang basah dia kan mudah berjamur. Iya. Itu yang kita hindari. Kita memang tidak pakai kayu yang di luar tidak di oven, yang pasti kita sudah di oven. Harapan Bapak penjualannya ini ke depannya mau kayak gimana Pak? Harapan saya ke depan ini semoga tentang saya diaminin ini menjadi kebutuhan untuk para lingkungan terutama masyarakat Indonesia. Saya menyerap tenaga kerja yang banyak, itu yang saya harapkan. Jadi tidak hanya saya tidak terbiasa dengan hal ini, buat saya memang jarang, saya nggak mau. Saya ingin berekspan terus, menambah karyawan untuk supaya menyerap tenaga kerja lah, intinya itu harapan saya ke depan. Sebenarnya Bapak udah ngasih pengalaman dan pelajaran yang banyak. Batik Umi Aiman merupakan tempat produksi batik dengan karakteristik yang unik, yakni menggabungkan tradisi batik Pekalongan dengan motif ikon khas kota Tangerang. Batik Umi Aiman memproduksi batik tulis dengan mengangkat representasi ikon-ikon budaya khas kota Tangerang seperti pintu air 10, jam gede jasa, kembang kecapi, dan ikon khas lainnya. Batik Umi Aiman, rumah produksinya terletak di Jalan Muhashim, Gang Sate 1, No 33C, Larangan Indah, Larangan Kota Tangerang. Batik Umi Aiman baru berjalan 2 tahun terakhir, namun sudah berhasil berkembang pesat lewat tangan yang terampil dari Yati Mona Lisa, yang memiliki latar belakang keluarga perajin batik asal Pekalongan, Jawa Tengah. Kalau ibu nggak tahu, boleh nanya dulu ibu nama lengkapnya ibu siapa? Kan Yati Mona Lisa. Ibu kalau boleh tahu, untuk alamat ibu untuk melakukan sebuah kegiatan dan batik itu ada di mana sih? Apa di sini? Di sini. Oh, berarti di rumah aja tidak ada alamat. Itu masih mulai termasuk umum kan nih, kalau bayi itu baru masuk perangkat. Iya. Kenapa sih ibu memilih untuk membatik nih di menjadi sebuah pekerjaan ibu nanti atau sebuah hobi gitu? Mungkin latar belakangnya di kota sih. Untuk latar belakangnya kebetulan kan kita tuh punya budaya ya, budaya batik kan sayang kalau tidak dilestarikan. Jadi termasuk di misi kami mempertahankan budaya Indonesia yaitu batik. Kebetulan saya sendiri memang dari kecil suka batik. Jadi kenapa sih ilmu yang saya punya nggak di Indonesia gitu?
Kalau mereka kan ini membatiknya maksudnya ada mengandung kata-kata Tangerang saja. Iya, kalau mereka tuh alasannya kenapa sih mau ngambil hal itu? Satu karena memang kita ada tinggal di Tangerang. Iya. Terus ingin meluas budaya membatik yang ada di Tangerang. Kebetulan banyak, saya terlalu banyak. Kalau boleh tahu Ibu, ini yang mana batik itu? Boleh apa aja sih Bu kalau boleh dilihat itu Bu? Nah, motif intinya kami punya motif motif dasarnya itu rambut sapi dipadukan dengan heritage Tangerang. Kalau untuk Tangerang ya seperti yang kita lihat ada jembatan Sadani, ada mesin Alaga, pintu air Sepuluh, Candi Jasa gitu. Terus itu sih paling yang ada di ya sama apa namanya museum. Sebenarnya masih ada lagi kayak benteng ya, benteng saya belum bikin, terus ada benteng ya, saya belum bikin. Jadi masih banyak banget inspirasi. Masih nanti ya, udah ada di sini tapi belum ketemu. Sampai itu satu-satu kan. Pengawas satu-satu lama banyak kan. Iya benar Bu. Dalam proses pembuatannya sebenarnya Bu, mungkin ada menurut Ibu dari hasil karya Ibu mana sih yang paling lama nih dalam proses pembuatannya? Iya. Paling lama tuh ini. Iya, kenapa dulu? Kalau dia bisa sebulan. Ini sekarang. Ya, tapi dia tidak bikin motif. Jadi sebenarnya motif dia apa namanya gitu. Jadi sekarang kan padahal kalau mereka paksa bikin 3 ya. Ternyata orang yang bisa buat 2 itu ya Bu ya gitu. Karena kan kalau untuk proses satu dua itu kan terlalu sedikit gitu, nanti dibuang ke anak. Jadi akhirnya saya bikin gitu. Ini kan milik sandal ya. Untuk jam operasionalnya itu kira-kira buka dari jam berapa dan tutup dari jam berapa? Cari jam 9 sampai jam 2. Karena biasanya itu kalau banyak lama. Terus tergantung anaknya juga ya, ada yang selesai, ada yang enggak. Paling sore kok. Karena kan proses itu harus ada sinar matanya. Iya. Ya, kalau nggak ada, makanya biasanya saya tidurin jam itu pagi. Kalau sore siangnya udah siangnya hujan kan udah dapet tuh. Gitu. Kalau siang kita takut, kalau musim hujan nggak apa-apa siang mau. Makasih ya Ibu udah banyak untuk memberikan sebuah informasi-informasi yang penting banget nih buat kita belajar ke depannya.